Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya dari Sekitar Ferianto dengan NRP 130223-107 dengan KPJ2 dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Florencia dengan NRP 150123005. Jadi di sini kami mau mempresentasikan proyek UTS Literasi Digital, yaitu lomba karya tulis ilmiah dengan judul Peningkatan Teknologi dalam Perekonomian Sinergi di Era Keemasan Masyarakat 5.0. Pertama yang saya akan bahas adalah bab 1, yaitu pendahuluan dengan subbab latar belakang. Dari waktu ke waktu, kita belajar bahwa perkembangan teknologi itu tiada hentinya. Dalam teknologi terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu salah satunya ada akses terhadap teknologi dan perkembangan AI. Kita sebagai masyarakat tanpa memandang kelas sosial, kita semua pasti punya akses untuk menggunakan teknologi kan. Contohnya dari internet, kita bisa dapat informasi lebih detail. Nah, maka itu semakin majunya teknologi, penerapan AI ini mengalami kemajuan pesat. Untuk bab 2-nya akan dilanjutkan rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Subbab pertama yang akan kita bahas yaitu subbab 2.1 mengenai tinjauan teknologi. Di era sekarang, manusia banyak mempunyai tujuan hidup yang lebih sederhana karena mereka lebih memilih untuk menjadi praktis dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi yang terjadi sangat cepat dari hari ke hari, mulai dari internet, telepon, dan lain-lain. Tidak ada yang namanya hambatan untuk berkomunikasi, karena semua orang berkomunikasi dengan menggunakan teknologi. Seiring berkembangnya zaman sekarang, muncullah kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan ini? Kecerdasan buatan adalah bidang di mana mesin yang dibuat otomatis untuk pengembangan produk, seperti mobil tanpa pengemudi, robot, dan lain sebagainya. Manusia juga dapat banyak manfaat dari kecerdasan buatan ini. Salah satunya adalah pada aspek perekonomian, karena dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Maka dari itu, manusia zaman sekarang menjadi sangat praktis karena dengan adanya kecerdasan buatan ini. Yang kedua yaitu Internet of Things atau yang biasa kita sebut sebagai IoT. IoT adalah teknologi yang dapat menghubungkan elektronik ke internet untuk mengirimkan dan menerima data, sehingga kemajuan teknologi ini tidak akan berhenti setiap waktunya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus tetap bertanggung jawab dengan penggunaan teknologi agar dapat memberikan manfaat yang baik bagi diri kita sendiri maupun untuk sekitar. Lalu subbab kedua yang akan kita bahas yaitu subbab 2.2 mengenai tinjauan perekonomian. Jadi dalam perekonomian dan teknologi ini, negara-negara dapat menjadi stabil untuk mengatasi permasalahan dari segala aspek manapun. Salah satunya adalah aspek perekonomian. Aspek perekonomian menjadi lebih stabil dan memiliki kualitas hidup yang tinggi, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Kita juga melihat negara Indonesia ini tidak dipandang sebagai negara maju yang memiliki perekonomian yang stabil. Namun kita dapat mewujudkan status Indonesia sebagai negara maju dengan cara kita memanfaatkan teknologi dengan benar adanya. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar dalam menggunakan AI atau kecerdasan buatan agar tidak terjadi kesalahan penggunaan yang menjadi bercabang ke aspek lain. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu gagasan. Saya akan membahas subbab pertama yaitu bagaimana sih perkembangan teknologi AI dalam perekonomian yang mengalami krisis ini. Nah, setelah kita memasuki fase serba digital, timbullah manfaat-manfaat baru yang condong seperti di bidang ekonomi, tepatnya di dunia bisnis. Dalam krisis ekonomi ini, banyak kerugian yang signifikan di bidang perekonomian dan teknologi. Salah satunya adalah perkembangan AI yang memanipulasi pasar agar seolah-olah banyak produk yang diproduksi, padahal tidak ada sama sekali produk yang diproduksi, sehingga masyarakat terus bergantung pada AI. Selanjutnya adalah subbab kedua, bagaimana sih cara pemanfaatan teknologi dalam perekonomian yang bersinergi? Di
era sekarang banyak banget toko online shop yang memanfaatkan AI, sehingga owner online shop tidak perlu merekrut tenaga kerja manusia. Dikarenakan AI dapat berinteraksi kepada pelanggan-pelanggan dengan mudah dan efisien dengan fast response. Bab terakhir yaitu bab 4. Kesimpulan, dari topik yang kami bahas tadi tentang perkembangan AI di aspek ekonomi, AI emang mempermudah dan meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu tenaga kerja dari manusia. Namun, balik lagi kepada dampak yang diberikan nanti. Kita tetap harus waspada dan berusaha untuk tidak bergantung pada AI sepenuhnya, karena bakal memberikan dampak yang bahaya dan bisa bercabang di aspek manapun selain perekonomian. Sekian dari kami, terima kasih.